Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Fauzan dan saya Nur Hafsah Sabia M. Kami di sini akan mewawancarai ibu yang sangat luar biasa ini, Ketua Prodi Pendidikan Seni Rupa Fakultas Seni dan Desain Universitas Negeri Makassar. Baik, mungkin kita langsung saja. Sekarang kami bersama beliau. Waktu pertama kali ditunjuk jadi ketua prodi, reaksi ibu awalnya gimana? Kaget atau senang atau malah bingung, Bu? Ketiga-tiganya kayaknya tidak ada, enggak bingung, enggak kaget, enggak apa tadi itu? Senang. Enggak senang juga. Artinya apa? Karena sebelumnya itu kan saya sudah mengerjakan borang akreditasi sebelum pemilihan Kaprodi. Jadi waktu itu Kaprodi sebelum saya mengamanahkan kepada saya untuk mengerjakan borang. Waktu itu prodi kita akreditasinya B tahun 2012 sampai 2017. Saat itu prodi kita sempat expire, sempat tidak ada wisuda karena tidak diakui itu alumni kalau tidak ada wisuda, kalau tidak terakreditasi mati. Jadi saya diamanahkan oleh Kaprodi sebelumnya, Pasis, itu untuk menjadi sekretaris di dalam pembuatan borang. Jadi disitulah saya banyak bergelut, saya harus bertanggung jawab menyelesaikan itu, borang itu, hingga pada tahun 2017 itu posisi saya masih kaleb. Kaleb tadi saya itu di 2017 saya mengerjakan itu karena sudah di tahun 2018 dan Februari itu habis masa periodenya Kaprodi sebelumnya Perpasis. Jadi sebelumnya itu diadakanlah pemilihan Kaprodi, ya. Pemilihan Kaprodi waktu itu mufakat ya, kalau tidak salah. Ya, musyawarah mufakat. Jadi teman-teman mengamanahkan kepada saya dan yang apa istilahnya ya, waktu itu memenuhi kriteria, kalau tidak salah saya Pak Irfan ya. Memenuhi kriteria kami itu, dan teman-teman mengamanahkan kepada saya musyawarah mufakat ya. Akhirnya saya sebagai prodi, Pak Irfan sebagai kaleb, ya, menggantikan saya Pak Irfan Arifin. Maka itu akhirnya dilantiklah di tahun 2018 7 Februari ya, kalau tidak salah 7 Februari. Terus 8 Februari datang tim asesor yang akan mengakreditasi kita punya prodi. Jadi kita persiapannya borang akreditasi itu 1 tahun sebelumnya. Datang 2018 tanggal itu 8 Februari, datang 1 hari setelah saya dilantik. 1 hari setelah saya dilantik jadi Kaprodi. Akhirnya di situ saya yang mempresentasikan semua isi borang. Akhirnya alhamdulillah keluarlah nilai akreditasi kita itu dengan nilai yang sangat fantastik. Nilainya paling tinggi nilainya waktu itu 3,7 berapa, 78 kalau tidak salah. Itu katanya itu adalah nilai yang paling tertinggi se-UNM waktu itu. Jadi akreditasi A. Itu jadi setelah itu 4 tahun berlalu, kita mempersiapkan lagi akreditasi borang. Mungkin Anda sudah di sini ya, 2022 belum, Bu? 2022 kita mempersiapkan ya. 2023 ya Anda belum masuk ya. Februari lagi itu ya, 2023 24 5 6 7 8
2003. Jadi kita persiapan lagi di 2022 sampai 2023. Datang lagi asesor di tahun 2023 itu kita sampai berlembur-lembur di sini, sampai saya tidur di sini di atas itu Senat. Nah, akhirnya setelah datang asesor memeriksa semua dokumen, kita lagi dapat nilai unggul gitu. Jadi unggul ini nanti sampai tahun 2028. Jadi semua itu perjuangan betul dari teman-teman semua ya, kita dapat nilai A, nilai unggul semua karena kerja tim dari teman-teman di Prodi. Pertanyaan berikutnya tuh Bu, kalau boleh tahu Bu, apa yang membuat Ibu memutuskan untuk lanjut menjabat 2 periode ini Bu? Karena teman-teman mengamanahkan lagi kepada saya, gitu. Ya, teman-teman mengamanahkan lagi kepada saya, ya saya dengan lapang dada menjalankan amanah itu. Semoga saya masih bertanggung jawab hingga awal 2026. Februari 2026 itu habis masa jabatan. Semoga saya meninggalkan hal-hal baik, gitu ya. Jadi ya semoga Prodi ke depan semakin eksis, semakin baik, dan alhamdulillah saya lihat perkembangan ini sudah sangat maju. Ya intinya nanti untuk kemajuan Prodi itu tentunya semua saling bekerja sama, semua sivitas Prodi ya, mahasiswa, dosen, pegawai harus itu bekerja sama dengan baik, bersinergi, bekerja dengan baik. Kapan tidak ya tidak maju. Tapi alhamdulillah saya lihat sekarang aman kampus ya, artinya kita sampai malam bekerja kemarin kan aman ya, merasa nyaman, merasa aman. Dulu enggak, kita kalau sudah jam 6 lewat was-was. Sekarang alhamdulillah semua itu bisa terjadi karena adanya kerjasama yang baik dengan semua sivitas akademika di FSD. Ya. Kalau mau maju ya mahasiswanya harus kreatif, ya dosennya harus memotivasi, ya karena dosen kan memfasilitasi ya Anda untuk belajar. Semua ruang terbuka, jangan hanya mengandalkan perpus. Semua ini media sosial sangat luas ya untuk mencari ilmu. Itu saya kira itu. Nah ya Bu, terakhir nih, hal kecil apa yang akhir-akhir ini bikin Ibu bahagia atau tersenyum? Cuman pertanyaan tambahan itu Bu. Oh gitu. Ya, Bu. Kalau mau lihat mahasiswa-siswa itu bahagia, saya juga ikut bahagia. Masya Allah. Ya. Kalau saya lihat dia tersenyum, saya ikut tersenyum. Nah, kalau kalian ikut sedih, kalau kalian sedih, saya tuh juga sedih. Itu kalau saya menguji skripsi, terus saya tanya mahasiswa sedih, saya juga sedih. Maka saya biasa bilang, ya kok sedih? Maka saya juga sedih. Ya. Jadi kalau kalian itu senang, bahagia, saya juga. Disitulah kebahagiaan kita sebagai orang tua. Nah, jadi karena kan dosen itu di sini orang tua atau nah, kalau kalian bahagia, senang, pasti dosen-dosen itu juga melihat bahagia. Anda bekerja, Anda kreatif, pameran di mana-mana, pameran di sini, kita senang. Karena apa? Artinya sudah terjalin kerjasama, ada kreativitas di situ, mahasiswa sudah menampilkan ya ciri khasnya, eksistensinya. Jadi saya senang melihatnya itu anak-anak sekarang berkegiatan seperti itu. Nah itu tuh lepas dari dosen-dosen yang semua yang ada di sini ya, dosen yang ada di sini yang terus memotivasi mahasiswa. Kalau tidak dimotivasi ya pasti down. Nah saya lihat ini semua teman-teman sangat luar biasa ya, biasa dibanding dulu. Saya kira itu. Apalagi. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih banyak. Ya, satu kata bahwa kita di Prodi terus semangat, jangan sampai mau kalah dengan prodi yang lain. Semangat. Gitu ya. Semangat art.
semangat ya. Oke baik teman-teman, sekian dari podcast kami hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Honor Jabatan 1 2003 2022 apa ini Tebataran 1 2003 ngajar di SMP Samarinda, SMP Negeri 6 Samarinda 23 sampai 2003 sampai 2004 saya tinggalkan Samarinda, saya lanjut studi ke Jogja dengan bawa gotong-gotong itu. Itu 2003 2004, jadi saya tesnya di 2004 di Jogja. Pengumuman itu Bu, akhir 2004 hari Maret 2005 berarti 20 tahun banget itu aku mikirnya kerasa gak rasa muda. Saya mutasi ke sini 2010. Saya dulu yang anggota jadi PNS pertama di Jogja 2005 jadi sampai 2010 pindah ke sini. Pernah mengganggu batas naluri bahaya, dulu tingginya lebih logika.